Di sini jam 12 malam. Kita lagi 12 malam berarti ada hantu dong. kan kita di bandara. Rame orang. Jadi nggak ada hantu. Kalau sedikit orang Na, 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 na. Kak udah lihat story Tentang kapan Ju? Pendengar ya. story tanggal 6 ada apa? Tanggal 6 itu harusnya si Waria Isazega itu datang ke Polda Jatim untuk diterima keterangannya sebagai tersangka, tapi diundur. Nah, coba tanya kenapa diundur. Harusnya kan sebagai laki-laki berani bertanggung jawab. Gitu. Thank you. Oh. It's okay. I think kotor. Gitu. Apakah benar nih? Apakah benar tentang apa? aku cari tempat main. Nggak ada nak ini di sini. Ini mau flight lagi. Kalau tidur nanti ketinggalan pesawat dong. Kenapa diundur nih? Ya nggak tahu. Gua kan bukan temenan sama Warrior Isazega. Coba tanya sama dia atau tanya sama bestinya tuh, si Fitri. Ini belum makan pun. Iya tunggu sayang. Ami sakit perut. Ada mau? Apa? Pizza. Enak loh. Si Fitri koar-koar mulu. Saya nggak cek IG-nya karena dari 2 tahun yang lalu sudah saya blok. Semua sosial medianya dari 2 tahun lalu. Burik ngajak. Ah? Di depan. Kenapa? Ada nunggu di depan. Burik ngajak tonjok-tonjokan boleh. Mau di mana? Mau di HSS atau mau di Beyond Combat? Pilih aja. Boleh lah, dengan senang hati gue ladenin. Tonjok-tonjokan ya, tapi ya. Lagi sakit ya Kak, iya. Karena dari kemarin liburan di cuaca yang dingin. Apa ini asam banget, Adek? Kenapa banyak orang benci sama Kaniki? Siapa yang benci sama saya? Siapa? Kalau yang iri hati banyak. Untuk anak-anak. Yang benci apa? Sebutin coba. Belum tidur. Itu bukan anak-anak. Dibenci sama orang yang nggak kita kenal, apalagi ngebenci sama orang yang bawa dampak buruk, sial dalam hidup, nggak ada masalah, nggak rugi. Potong jadi 2.
Potong jadi dua. Jadi 3. Gini, kayak gini. Cheese-nya enak banget. Mewah banget. Ini itu baru dimasak, jadi kasih Suruh Ami cobain. Mari cobain Oh, Ami kenyang udah. dikit. Coba kamu cobain. Enak. Enak banget. Jam berapa sekarang di sini? Jam 1 malam. Tanggepin Nepos, Kak. Coba tanya si Nepos, si Fitri Nepos itu tanya. Sebetulnya arah berantemnya dia kemana sih? Tanya deh, arah berantemnya dia kemana? Udah kemana-mana nggak jelas. Coba tanya dia, arah berantemnya ributnya mau kemana coba. Disuruh nunjukin akte PT, bilangnya dia bukan Dea yang gue suruh-suruh. Dia itu bukan babu gue, dia itu kerja di gue. Kasih tahu si Fitri Nepos ya. Abang nggak tahu. Dia itu gue suruh-suruh urusan pekerjaan, bukan gue suruh ngepel, bukan gue suruh nyetrika, bukan gue suruh nyapu. Dia ngurusin kontrak gue, dia ngurusin kerjaan gue, dan dia gue gaji. Nah, kenapa sih Fitri Nepos itu bilangnya dia bukan Dea? Kan yang diminta suruh nunjukin PT akte atas nama posisi dia. Kok ngomongnya saya ini bukan Dea, gue ini bukan Dea? Nggak nyambung. Terus jawabnya malah yang penting bayar pajak punya MPWP. Semua orang yang di atas gajinya di atas UMR itu wajib punya MPWP dan wajib bayar pajak. Ya. Jadi kalau dia jawabannya ngalur ngindur berarti bener bahwa dia pengusaha halusinasi. Kalau pengusaha beneran nunjukin nama PT plus kedudukannya dia apa, punya aktenya, baru pengusaha beneran. Gue lihat VT-nya tuh di TikTok katanya gini. Ngapain dia nyuruh-nyuruh gue? Emang gue Dea yang disuruh-suruh? Yang penting bayar pajak punya MPWP. Nggak nyambung. Tinggal nunjukin aja. Kalau MPWP, semua orang yang bayar pajak punya MPWP. Bener enggak? Coba netizen. Semua yang gajinya di atas UMR itu wajib bayar pajak. Kalau kalian kerja di kantor, berarti yang bayarin pajak kalian adalah kantor. Bener nggak? Nah, berarti punya MPWP kalau bayar pajak. Semua orang-orang yang gajinya 5-6 juta juga punya MPWP. Yang ditanya, dia punya PT nggak? Yang namanya kita mendirikan usaha, yang kita lakukan pertama adalah membuat PT. Membuat PT, ya. Nanti di PT itu ada akte. Di dalam akte PT tersebut ada kedudukan kita, posisi kita sebagai apa. Kalau kita as a owner, pemilik atau pemegang saham terbesar, pasti nama kita di komisaris. Benar nggak? Kalian kalau dikasih tahu kadang-kadang suka nggak mau dikasih tahu yang pinter-pinter tuh. Kalau dia jawab, gak usah nyuruh-nyuruh, gue ini bukan Dea. Dea juga bukan gue suruh-suruh percuma, Dea itu digaji. Dea itu bukan gue suruh nyuci baju. Dea itu bukan gue suruh lintang aja. Iya. Mana? Aku teleponin dia malah. Coba sayang ke depan aja. Susul deh ya. Kayaknya dia mau tanya sekolah-sekolah Aska, tanya. Coba telepon. Mana Lintang? Kak, tukar kepala casan Lintang. Lintang. Keluar dulu. Lintang, dipanggil Kak Dea. Disuruh tukar kepala casan. Tukar kepala casan. Bentar, pakai apa ini namanya? Met, ini apa itu? Ada. Bener nggak? Lanjut ya.
Lanjut ya, ini soal PT. Ya kan, si Fitri Nepos itu kan pengusaha. Pacaran sama yang mana kak? Lu pernah main mana? Ya nggak tahu, coba tanya dia, kamu ke depan dulu. Bentar. Coba, kan gue nanya kemarin, kalau memang dia pengusaha real, semua usaha punya dia bukan sales, pasti nama PT-nya di aktenya dia sebagai komisaris. Kenapa dia jawab, gue ini bukan Dea yang disuruh-suruh. Gue udah tahu cara main dia, nggak nyambung. Malah dia jawabnya, yang penting bayar pajak, perusahaan punya MPWP. Emang lu pikir perusahaan gue nggak bayar pajak? Emang lu pikir gue nggak punya MPWP? Emang orang-orang yang kerja di kantor itu nggak punya MPWP? Punya semua. Kalau orang bayar pajak pasti punya MPWP. PT itu juga bayar pajak. PT gue juga bayar pajak. Masalahnya lu PT-nya usahanya apa? Kok muter-muter jawabnya? Segala dia di bawah-bawah. Kenapa, Fitri? Bentar kak. Ampun deh, orang kalau udah mentok, nggak tahu mau nyerang apa, kayak begitu, kemana-mana. Coba kak lihat di bawah ada colokan. Jawabannya kemana-mana. Baik kembali. Nih. Kakak, kelihatan nih. Nggak ada nih. Ada nggak? Ini mau ngapain? Mau ngecas kan? Bukan, Dea minta colokan. Astaga, kok kakak? Kan kalian bisa menilai sendirilah. Terus kalau ada yang bilang gue lebih kenal si Fitri Nepos, pengusaha halusinasi, ya sudah, lap tangannya. Kalau ada yang bilang gue ini lebih tahu si Fitri Nepos, pengusaha halusinasi, daripada lu Nikita Mirzani. Hey, Ini bukan salmon sushi. jaga omongan Anda. Saya 4 tahun lebih bersama dia, nemenin dari pagi sampai malam cuman buat gibahin orang, gosipin orang, ya. Ngurusin si Fitri itu demen banget ngurusin orang ribut, nanti dia seolah-olah dia yang bisa mendamaikan. Kayak gitu kerjaannya. Gue yang lebih tahu. Jadi kalian jangan pada sok tahu. Ya, apalagi yang perempuan berhijab itu yang juga kagak jelas hidupnya. Fitri itu baik. Gua tuh 4 tahun siang dan malam, hampir setiap hari. Lu mau bandingin sama orang yang baru dikenal 1 tahun, gimana? Dia deketin Ola. Dia waktu itu ngedeketin gue inget banget, followersnya cuma 50k. Dia ngedeketin gue, dia minta tolong salah satu sahabat gue, namanya Andre Blake, makeup artist. Karena dulu gue berhijab kan, dan waktu lagi masa proses perceraian sama Dipolatif. Nah, dia ala-ala mau nawarin gue sebagai brand ambassador hijab. Nggak taunya, dua kali gue tolak. Terus dia minta tolong lagi sama Blake, si Andre bilang tolong dong, bilangin Niki ketemuan deket apartemennya aja, karena dulu gue tinggal di Kemang Village. Akhirnya ketemu lah sama si Fitri Nepos, pengusaha halusinasi ini, dibawa di mall di sebelahnya Kemang Village. Awalnya ngomongin hijab, gara-gara saat itu gue lagi proses perceraian dengan Dipolatif, dia kepo, dia bertanya-tanya lah tentang proses perceraian gue. Gara-gara dialah akhirnya gue fix bercerai sama Dipo. Gara-gara dialah gue akhirnya ribut sama satu keluarganya Dipo, karena dia yang nyuruh gue untuk nyerang-nyerang Dipolatif. Tadinya kan gue nggak mau tuh nyebutin apa kesalahannya mantan laki gue. Disuruh nyerang ibu tirinya Dinda Latif, disuruh nyerang kakaknya, semua. Jadi kalau dia bilang dia nggak tahu gue sebagai selebriti, dia nyamperin gue untuk disuruh kerjasama hijab, bikin hijab. Dia suruh gue jadi brand ambasadornya, padahal itu nihil. Aduh, capek kalau ngomongin gitu. Kalau gue ngomong nggak suka ngarang-ngarang, gue yang fakta-fakta aja. Gak suka gue. Dia tuh iri sama gue, kenapa? Dia pikir setelah gue buang dia, tidak berteman sama dia, hidup gue itu terpuruk. Mana ada sih orang mau hidup terpuruk? Emang si Fitri ada gila-gilanya memang.
Berteman sama dia 4 tahun. Waktu gue terbuang, duit gue hilang. Kalau udah dibuang jangan sakit hati, harusnya koreksi kenapa gitu. Gue 2 tahun loh disindir sama dia. Waktu gue unfollow dia pertama kali, satu keluarga gue unfollow. Gue keluar dari Bui di Serang, dari Serang. Januari tanggal 4 gue mulai menjauh dari dia. Dia udah mulai berasa karena gue udah gak pernah nge-like foto. Gue udah gak pernah nge-like fotonya, gue gak mau story-nya. Gue inget banget Januari pertengahan gue mulai unfollow. Habis. Kalau kalian ingat, gue pernah following gue cuman 4. Gue follow anak-anak gue doang sama usaha yang gue dirikan sendiri. Di situ mulai tuh pada bertanya-tanya, kok ini kita unfollowin semua orang. Itu biar nggak kelihatan kalau gue unfollow dia dan satu keluarganya. Lalu di bulan Februari gue mulai unfollowin lagi teman-teman gue satu-satu. Nah, mungkin ada yang notice kalau gue tidak memfollow dia dan lakinya dan anaknya. Masuk berita, mulailah gue disindir-sindir tuh sama si Fitri Nepos, pengusaha halusinasi. Tapi gue diem. Banyak kok, kalau kalian gak percaya, kalian bisa lihat rekamannya di YouTube. Ada kok, setiap dia live itu pasti ada orang yang rekam ditaruh di YouTube. Kalian lihat bagaimana dia sindir gue selama 2 tahun. Kenapa akhirnya gue ngebales dia? Karena dia memperlakukan anak gue tidak baik. Gitu. Emang lu pernah diem? Emang lu budak? Makanya kalau punya kuota dipakai yang bener, cek. Terus dia diundang-undang tuh si Fitri, pengusaha halusinasi anak durhaka Nepos, diundang ke podcast nyindir gue. Salah satunya di podcastnya Ola Ramlan. Tapi gue nggak ada tuh balas apapun, diem aja, gue santai. Tapi kalau udah urusannya sama anak, nggak akan gue gas sama gue, nggak ada. Gue nggak usah banyak bercerita, semua ada di sosial media, kalian cek aja sendiri. Udah dikasih dia. Coba kalau si Fitri pengusaha halusinasi Nepos ini orang baik. Kenapa teman-teman lamanya menjauh? Contoh Kak Rene yang punya, Kak Rene itu nama IG-nya Chef Inrad. Dia teman lamanya tuh, tapi sekarang blok-blokan. Diblok sama Kak Rene karena Kak Rene ditipu sama dia. Uangnya diambil, uang restoran. Itu restorannya ada di Bali, nama restorannya. Terus teman-temannya zaman dulu, nggak usah jauh-jauh, sama Ola Ramlan aja udah diblok loh sama Ola Ramlan. Katanya Kak Niki mukul anak. Emang kenapa kalau mukul anak saya? Semua orang tua punya cara parentingnya masing-masing. Ya, nggak bisa kita samain cara parenting orang tua lu sama cara parenting orang tua gue atau gue. Nggak bisa. Ya, kita semua mengurus anak beda-beda. Kalian dengan caranya, saya dengan cara saya. Ya, nggak bisa tuh, si Fitri aja nggak pernah ngurusin anaknya dari kecil. Anaknya baru ikut dia ketika anak-anaknya sudah besar, sudah teenager. Mana ngerti dia urusan parenting anak. Kalau saya pukul anak saya memang kenapa? Masalahnya di mana? Itu anak saya. Saya yang besarin. Saya yang nafkahin. Kalian gak usah pusing, gak usah puyeng. Kecuali kalian bayarin
sekolah anak saya. Gak usah bayarin makannya deh, sekolahnya deh. Yang saya pukul anak saya, kok kalian yang heboh? Kok si Fitri yang heboh? Kok si Panda yang homo itu heboh? Kata si Arif Panda, anak cerminan orang tua. Berarti si Arif Panda, babunya si SS, cerminan orang tuanya dong. Berarti bapaknya homo gitu. Berarti ibunya salah mendidik dia. Udah gede jadi hombreng. Terus loon lagi. Sekolah pun gak tamat. Begitu. Oh, Matthew. Itu anak cerminan orang tua. Coba tanya sama si Arif Panda. Itu banget. Kayak mana orang tuanya ngedidik dia bisa jadi napi internasional sampai nggak sekolah, sampai jadi hombreng udah gedenya. Coba tanya. Kok heboh ngurusin anak gua? Mau gua pukul, kek mau gua apain? Kek anak gua sendiri, bukan anak tetangga. Kalau yang gue pukul anak tetangga, baru gue aja sehat walafiat sampai detik ini. Kecuali anak gue tuh gue pasung. Gue suruh jualan di pinggir jalan, di lampu merah. Ini anak gue semuanya hidupnya makmur. Kok diurus sampai segitunya? Kecuali gue mukul anak gue tuh gue banting-banting, gue sundut rokok. Heboh banget geng sebelah itu, heboh. Seolah-olah mikirin anak gue tuh seolah-olah ikut biayain gitu kehidupannya. Heboh dia, sekarang pada begini nih. Si Fitri ngomong soal anak, tapi dia pula tidak pernah ngurus anaknya dari kecil. Bagaimana dia tahu bagaimana cara merawat seorang anak? Yang satu ngomongin anak tapi bencong, alias hombreng. Kayak mana? Yang satu ada lagi burik, si Dewan Perburikan DP juga ngomongin anak. Sedangkan dia nggak pernah lahirin anak. Kerjaannya dikuret mulu. Kayak mana mau ngomongin soal anak? Kan nggak lucu gitu, nggak nyambung, pada nggak nyambung semua. Segala bahas Matthew lah, dibang cucu kan udah ributnya tuh nggak tahu mau ribut kemana, udah bingung. Mereka tuh bingung untuk ngelawan gue tuh. Udah kesini ke situ, nanti Dea dibawa, nanti Matthew dibawa, nanti ini, nanti itu, nanti besok apalagi nih? Yang ditanya, gue bertanya kalau memang dia seorang pengusaha yang real, dia bilang dia banyak usahanya. Namanya kita mau bikin usaha, itu harus kita dirikan pertama kali adalah PT. Kalau nggak ada PT-nya, berarti usahanya apa? Bodong, ilegal. Ya kan? Nah, tinggal tunjukin aja PT-nya. Di dalam PT ada akte. Di dalam akte ada posisi atau kedudukan. Tinggal tunjukin aja kalau emang lu pengusaha bener, tunjukin, jangan lu jawab emangnya gue Dea disuruh-suruh. Dia itu disuruh-suruh apa sih? Nggak disuruh nyetrika, nggak disuruh ngepel, nggak disuruh nyuci baju gua. Dia itu gua suruh urusin kontrak, urusin kerjaan, urusin pajak, dan dia gua suruh gua bayar. Masa jawabannya udah tahu tuh caranya dia. Gue ini bukan Dea yang bisa disuruh-suruh. Nggak nyambung. Yang penting bayar pajak, PT-nya. Yang penting punya MPWP. Kan nggak nyambung. Semua orang punya MPWP kalau sudah harus diwajibkan bayar pajak. Dan semua orang punya MPWP kalau bayar pajak. Gaji di atas UMR rata-rata harus bayar pajak. Kalau udah bayar pajak berarti punya MPWP.
Kan sesimpel itu. Kok ngelantur-ngelantur ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kemana-mana. Ngurusin anak gua lah. Dia sendiri yang ngomong, si Fitri, si pengusaha halusinasi ini. Dia sendiri yang ngomong. Gue suka Nikita Mirzani tuh cara parentingnya bagus sebagai single parent, semua diurus sendiri. Kan dia yang ngomong. Dan dia juga dulu mengakui bahwa gue ini jago berbisnis karena gue memang ada darah Padang. Kalau darah Padang itu rata-rata otaknya bisnis, how to make money. Ketimbang ya udah gimana? Ketimbang ngasih PT kedudukannya aja nggak mau melenceng kemana-mana. Sulit. Terus pakai, aduh, capek kalau berantem sama orang yang otak rendah itu nggak seru guys, karena dia pun nggak paham ributnya ini mau dibawa kemana, ributnya ini kemana, arahnya kemana tuh dia nggak paham. Segala hidung gue dibahas, segala masalah ini percintaan gue dibahas. Udah ngawur. Biasanya orang kalau udah ngawur itu udah nggak lama lagi usianya. Kok gue yang ngawur? Dari mana gue ngawur? Gue jawab pertanyaan dia jawab pertanyaan, gue ngawur, itu yang benar. Memang gue bekantan, emang apa? Kan gue betina, bekantan lah. Dia juga bekantan, semua perempuan bekantan. Maksudnya gimana? Foto hidung diambil dari Google, dibilang dicari tahu sama fans gue. Fotonya nyomot dari Google, dari Pinterest. Kan aneh cara ributnya. Cara ributnya tuh udah, geli. Geli banget cara ributnya. Padahal dia udah tua loh, umurnya hampir gocap. Malah nunjukin surat nikah siri. Bagus dong kalau gue nikah siri. Bener gak? Nah yo, bagus dong. Malah kan dianjurkan sama agama Islam untuk menikah. Salahnya di mana? Kan yang nikah gue, yang dicolok pukinya juga gue. Kok dia yang heboh? Kan aneh. Kenapa dia mau dicolok juga pukinya sama bule? Coba di mana? Kenapa dia bahas yang tukang kawin gue, yang dicolok pukinya gue? Kok dia yang puyeng? Kok si Fitri nepos usaha halu anak durhaka ini, yang si maling kundang ini yang repot. Apakah dia mau dicolok juga sama bule? Atau gimana sih? Coba tanyain deh. Dasarnya tuh apa dia begitu? Dasarnya apa? Pengen juga. Yang dipakai puki-puki eye. Yang sewot dia. Kan lucu. Coba. Iya kan? Yang rugi gue. Kok dia yang repot? Sampai ngurusin segala pernikahan sirih gue.
Kan yang nyuruh gue nikah siri maksa-maksa juga dia tuh di kampung lakinya itu. Di mana itu lupa, di Sukabumi apa di mana? Sampai abang gue sewot. Kok lu nikah siri dadakan? Iya gue dipaksa. Tuh sama si keluarga Gilda. Dia yang suruh gue nikah siri. Dia juga yang ngatain gue tukang kawin. Kan ngaco. Itu apa? Wine apa ini? Sini. Sini sayang. Nih, Matthew. Tuh, cucu. Bahasa apa? Dia cucu. Nenek cucu. Segala Matthew dibilang cucu. Katanya segeralah cucunya itu nikahin nenek. Masa muka gini dibilang nenek-nenek? Kan matanya udah bukan otaknya yang buntu, matanya buta. Aduh, sumpah. Si Fitri kayaknya kebanyakan ngemut perkututnya laki orang deh, jadi sengklek. Coba, kamu lebih suka mana sama yang ini? Aku lebih suka ini. Aromanya itu udah kayak, wah, Nah, kamu nggak ngerti wine. Kamu nggak ngerti. aku lebih suka ini. Ini dry semua namanya. Cucu ini susah dibilangin. Wah, aduh apa? Oke. Kenapa? Minum itu dia. Tapi ini yang diet sih, it's okay lah. Mana itunya iPad-nya? Ada ininya nggak, baterainya nggak? Bukan iPad-nya abang. Kesituin kopernya nanti hilang. Nih, waktu kakak berantem sama Nindi juga kaget nih. Oh iya, ngomong-ngomong soal Nindi ya. Waktu gua berantem sama Nindi itu sebetulnya bukan gue yang berantem, tapi si Fitri Nepos yang berantem sama Nindi. Cuman si Nepos ini selalu using my Instagram ya untuk menghajar dia. Tuh gue kasih tahu. Gue permasalahannya sama si Nindi tuh apa gue lupa, nanti gue lihat di WhatsApp karena WhatsAppnya si Nepos, si Fitri dari dulu dia ngajakin gue ketemu, katanya pengen jadiin gue brand ambassador karena dulu gue berhijab tuh masih ada sampai detik ini, gak ada yang gue hapus. Air susu plus air kencing, jadilah Fitri. Aduh ya Allah. Orang nggak ladenin dibilangnya takut. Orang lagi liburan pengen menikmati liburan nggak mau ladenin dibilang takut. Nanti diladenin sama gue dibilang gue tantrum. Terus yang mana yang bener? Coba yang mana? Bingung gue. Aib. Emang enak di kita aibnya dibongkar? Nggak usah repot. Aib gue itu ada di Google. Ya, kalau mau tahu aib gue nggak usah repot. Ada di Google. Semua musuh-musuh gue itu ngomongin semua aib gue yang ada di Google. Coba dong, yang nggak ada di Google yang mana? Itu baru keren. Kalau yang diomongin ada di Google semua, itu bukan aib. Si Burik, si DP Burik. Selalu ngomongnya dari tahun ke tahun, itu aja, itu aja. Aduh, coba ada nggak yang baru? Itu aja yang dibahas. Apalagi yang dia merong-merong berapa hari yang lalu tuh, itu lagi. Aduh, coba ada nggak yang lain? Kalian mau tahu aib gua? Nggak usah repot guys. Kalian buka Google, ketik aja Nikita Mirzani, keluar semua.
Gak usah lu sebutin lagi pengulangan, diulang-ulang, karena gue memang gak ada aibnya, ya itu aja. Setiap tahun musuh-musuh gue yang disebutin itu aja, itu aja. Coba yang mana sebutin. Nanti dibales tantrum ya, nggak dibales takut ya karena aibnya dibongkar semua. Gue bingung kadang-kadang sama diri gue, aib gue yang mana ya? Perasaan semua ada di Google. Yang mana aibnya? Pasti kalau si Fitri itu yang gue bicarain fakta yang mana? Fakta yang mana? Fakta yang mana? Fakta yang mana? Iya, itu fakta. Gue diambil dia, itu fakta. Gue diperalat sama dia, itu fakta. Dia pengusaha halusinasi, itu fakta. Buktinya dia tidak berani nunjukin akte kedudukan dia, posisi dia sebagai apa. Karena memang benar properti yang dia taruh di IG-nya itu dia cuma sales. Kalau komisaris, di mana-mana orang, kalau pemilik komisaris, dia akan gamblang melihatkan apapun untuk supaya dipercaya sama, dia kan hidup di sosial media, dia sama netizen. Dia itu berkoar-koar karena si Isa Zega udah tersangka. Dia pikir Isa Zega tuh gak akan jadi tersangka di Polda Jatim. Ternyata tersangka. Nah kalau Isa Zega sampai di penjara, habislah si Fitri. Karena pasti Isa Zega disuruh sama Fitri untuk ngajar Purnamasari. Mungkin gue, karena gue juga dulu digituin sama persis. Sama digituin dulu. Sama. Makanya gimana caranya dia ngejaga banget nih si Isa Zega jangan sampai masuk bui walaupun udah tersangka. Tapi ya apa yang dilakukan Isa Zega ya itu memang keterlaluan. Ngapain dia berantem bawa-bawa anak di dalam kandungan? Kan gak masuk akal cara ributnya. Ngapain juga dia selalu bawa anak kecil dalam setiap pertikaian? Kan gak boleh. Jadi pasalnya dapet. Si Manto ngapain keluar? Biarlah urusan. Kasihan guys, hidupnya juga susah dia tuh. Biarin dia mau apa, biarin. Kata Nepos nunggu tanggal 7, 8 di sisi liburan ditungin tanggal. Iya memang bener tuh Nikita Mirzani, Nikita Matthew official. Dia ngitungin tanggal melulu. Gue rasa dia mau ini deh, main togel. Tiap hari ngitungin tanggal. Yang bener tuh tanggal 6 si Warweli Satu dipanggil sebagai tersangka untuk di BAP. Akan tetapi dia mengulur-ngulur waktu. Akhirnya dia mau datang di tanggal 8. Nah itu yang benar. Kalau emang mereka bikin surat laporan polisi untuk gue, mana panggilannya, mana suratnya, coba tunjukin. Fitri, si pengusaha halu maling kundang ini gak pernah bisa masukin orang ke penjara. Dia tuh she has no power. Dia gak ada power kan.
Yang pernah masukin orang ke penjara tanpa bantuan dia tuh gue. Ini udah tanggal 6, mau tanggal 7 malah. Mana kejutannya? Terkejut-kejut nih udah. Kalau gue bener, udah masukin banyak orang ke penjara. Salah satunya Waria Isajega dapat 4 bulan sama gue penjarain. Walaupun ujung-ujungnya dia keluar, yang penting 4 bulan. 4 bulan lama loh. Bukan sebentar di penjara 4 bulan tuh. Terus Indra Tarigan 1 tahun 2 bulan. Nah, dia ngelaporin orang aja, kagak jalan-jalan. Gimana letak powernya? Kalau emang dia laporin gue ke polisi, gue tunggu laporannya. Gue tunggu. Lapor gue cepetan. Mau tahu gue dasar laporannya apa? Dan satu lagi ya, gue kalau huru hara sama orang dari dulu sampai 2025 nih, nggak pernah ngajakin orang berkelompotan. Gue sendiri aja, gue single, solo kalir. Gue fighter, jadi gue nggak butuh bantuan orang. Sendiri aja yang tantu mereka apa? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Katanya minjem baju yang mana? Baju yang mana? Dia tuh tukang minjem laki orang. Jalan-jalan ke Jogja, tiba-tiba beli hotel. Logika guys, kalau duit dia banyak, kenapa dia bangun rumah 6 tahun gak jadi-jadi? Padahal rumahnya juga cuman begitu doang, besi doang. 6 tahun, itu kalau pengusaha yang bener 6 tahun tuh udah jadi 2 gedung. Urus Loli, lu aja yang urus. Kamu udah ngurus dari dalam kandungan sampai umur 16 tahun. Kalian urus lah. Ada yang mau ngurus nggak? Nanti gue kasih data-datanya atau adopsi sekalian deh. Adopsi. Nih yang ngomong mana? Siahan. Coba ya. Siahan, lu aja yang ngurus Siahan. Nah, gue bantuin nanti ininya, pengurusan adopsinya. Berarti masih nggak kan sama Loli lah. Tadi kan disuruh urus Loli aja katanya. Ingat ya netizen, anak saya itu ada 3 bukan 1. Bukan Loli doang, masih ada Aska dan Arkana. Dia udah gede. Jadi kalau ada yang bilang, urus tuh anak lo, mata lu buta. Hah? Buta. Lo pikir gue gak urus anak gue? Kalau nggak gue urus anak gue udah gue taruhin panti asuhan semua. Ngomong tuh yang masuk akal aja deh. Urus tuh anak lo. Terus menurut lo selama ini gue kerja untuk apa? Untuk hidup gue sendiri, untuk foya-foya. Iya sih, gue suka foya-foya. Tapi kan gue kerja juga untuk pendidikan anak-anak gue, untuk ngurus anak-anak gue.
Weet je hoe die wiet is? Which side is that? Which side? That side? Angkat. Kita udah mau masuk belum? Jam berapa ini? Udah dulu ya guys, kita mau flight lagi. Bye, cucu. Tuh Lintang tuh. Lintang aja gue urusin, Lintang. Yang udah segede gitu badannya aja masih diurus. Terus kalian bilang gue suruh urusin anak-anak. Memang keterlaluan ya. Ya udah ah. Bye. Pulang kerja.